Hawks away. Missiles away. Alpha concurs. Left 9 o'clock, very low. Foxtrot. Holy shit. Flash and run. Copy splash. Clear the drone, clear the drone. UHF to struck. Confirm the drone. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Sebagai negara yang berstatus sang superpower dan menjadi negara dengan kekuatan nomor 1 di udara, maka tentu armada udara Amerika dipersenjatai dengan rudal-rudal dengan kemampuan nomor 1 pula. Untuk ranah rudal udara ke udara atau air-to-air missile, saat ini US Air Force memiliki 3 tipe rudal andalan yang murni 100% buatan Amerika. Kenapa kita katakan murni? Karena ada beberapa rudal udara ke udara lainnya milik Paman Sam yang merupakan hasil kerjasama dengan negara anggota NATO. 3 rudal udara ke udara yang murni tersebut adalah AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder, dan AIM-120 Amram. Berbicara mengenai rudal udara ke udara, tentu akan sangat lekat dengan pesawat tempur bertipe Air Superiority. Ya memang, karena air-to-air missile ini pada dasarnya dibuat untuk pesawat bertipe superioritas udara. Tapi pada perkembangannya, pesawat tempur multi-role dan ground attack pun banyak juga yang menggendong rudal udara ke udara. Tapi dengan fungsi sebagai pertahanan, bukan untuk memburu pesawat musuh. Tanpa perlu susah payah menjelaskan, menyebut nama Sidewinder di kalangan pecinta militer, maka langsung dipahami bahwa yang dimaksud adalah rudal udara ke udara jarak pendek AIM-9. Dapat dimaklumi, telah lebih setengah abad rudal ini berkiprah dan hingga kini masih terus digunakan, dengan turut disertai kemunculan varian-varian termutakhirnya. AIM-9 Sidewinder dirancang oleh William McLean pada tahun 1946. Rudal ini dibangun di Naval Ordnance Test Station di China Lake, California sebagai salah satu proyek alutsista Angkatan Laut Amerika. Di awal proyek, tahun 1950, Angkatan Laut Amerika Serikat mengucurkan dana 3,5 juta dolar untuk riset dan pengembangannya. Tak lama berselang, di tahun itu pula, rudal yang dinantikan pun secara bertahap mulai bisa diuji coba. Pertama kali, Sidewinder diuji menggunakan pesawat AD-4 Skyrider, atau biasa disebut Douglas A-1 Skyrider. 3 tahun kemudian, 11 September 1953, AIM-9 berhasil menghancurkan sasaran uji di udara berupa drone atau pesawat tak berawak. Sidewinder mulai diproduksi tahun 1955. 2 kontraktor dipilih Angkatan Laut Amerika sebagai pembuat massal rudal ini, yakni Philco yang bertindak selaku kontraktor utama, serta General Electric sebagai kontraktor kedua. Evaluasi produk dilakukan menggunakan 3 pesawat tempur Grumman F-9 Cougar dan 1 North American F-100A Super Sabre. Tercatat, sedikitnya 38 unit Sidewinder ditembakkan dari kedua penempur itu. Setahun berikutnya, 1956, giliran Angkatan Laut Amerika yang melakukan uji tahap operasi dan evaluasi. Rudal diuji oleh para penerbang tempur yang berpangkalan di kapal induk USS Hancock CVA-19. Hasilnya, probability of kill rudal inframerah ini mencapai 86%. Angka yang cukup memuaskan, tapi tidak di mata McLean sang perancang.
Bahkan, McLean sempat melakukan protes terhadap hasil uji coba tersebut yang dinilainya terlalu rendah. Meski begitu, Sidewinder tetap dipilih oleh Angkatan Laut Amerika menjadi senjata utama jarak dekat andalan. Rudal ini selanjutnya melengkapi penempur F-9 Cougar dan FJ-3M Fury. Ratusan ribu unit rudal Sidewinder telah diproduksi hingga saat ini, di mana 110.000 unit diantaranya digunakan oleh militer Amerika. Generasi awal. Generasi pertama Sidewinder dimulai dengan varian 1, 1A, dan 1B. Ketiga rudal ini memiliki jarak jangkauan tak lebih dari 1,5 mil atau sekitar 2,4 km pada ketinggian sea level. Sidewinder generasi awal ini dilengkapi dengan alat kemudi roll-on, sehingga kurang gesit dalam hal manuver. Rudal yang dijual dengan harga $3.000 Amerika per unit pada masa itu, atau sekitar 50-an juta ini, juga tidak efektif saat ditembakkan di ketinggian lebih dari 45.000 kaki atau 13,7 km. Selain diproduksi oleh Amerika, Sidewinder generasi pertama juga diproduksi di Jerman melalui lisensi oleh GmbH. Rudal dengan kode AIM-9B FGW Mod 2 itu digunakan secara luas oleh negara-negara NATO. Di lingkungan Angkatan Laut dan Korps Marinir Amerika, rudal generasi pertama ini juga digunakan oleh Douglas F-4D Skyray, Vought F-8U Crusader, dan Grumman F-11F Tiger. Sementara di Angkatan Udara Amerika, yang juga turut menggunakan Sidewinder generasi pertama ini adalah Lockheed F-104 Starfighter. Generasi kedua Sidewinder dimulai dengan varian 1C Mod 29 yang kemudian menjadi AIM-9D. Rudal ini dilengkapi dengan sistem penjejak yang lebih kuat dan manuver yang lebih baik dari generasi pertama. Demikian halnya dengan roket pendorongnya. Bila pada generasi pertama menggunakan Thiokol Mk-17, maka pada generasi kedua sudah menggunakan roket Hercules Mk-36. Sekitar 1.850 unit generasi kedua rudal ini berhasil dibuat, dan Sidewinder generasi kedua ini juga turut digunakan dalam Perang Vietnam. Generasi ketiga Sidewinder lahir dimulai dengan varian AIM-9L. Penyempurnaan generasi kedua dengan panjang 2,89 meter, bentang sayap 0,64 meter, dan bobot 86 kg ini resmi masuk jajaran Dinas Militer Amerika tahun 1976. Pabrik Raytheon dan Ford turut memproduksi rudal ini sebanyak 5.500 unit untuk versi ekspor. Masih di generasi ketiga, namun dengan kemampuan yang lebih, AIM-9M lahir tahun 1982. Dibandingkan rudal-rudal sebelumnya, rudal ini mengeluarkan asap yang lebih sedikit. Rudal ini juga dilengkapi dengan countermeasure yang lebih baik, serta kemampuan akselerasi yang lebih tinggi. Tahun 1990, AIM-9M ditingkatkan lagi menjadi AIM-9MR. Dalam generasi ketiga ini, muncul juga varian AIM-9M6 dan 7, serta AIM-98 dan AIM-99. Generasi mutakhir. Kemunculan generasi keempat rudal Sidewinder dipicu oleh banyak hal. Satu di antaranya adalah munculnya rudal sekelasnya yang menjadi rival utama Sidewinder dari Uni Soviet, yakni R-73 atau AA-11 Archer di tahun 1986. Pengembangan AIM-9 selanjutnya menjadi AIM-9X dimulai tahun 1996.
atau 1 dekade setelah Archer menjadi perbincangan. AIM-9X didanai oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika dan diharapkan menjadi yang tercanggih di kelas rudal udara ke udara jarak dekat. Amerika Serikat mengklaim AIM-9X memiliki kemampuan first shoot dan first kill yang lebih responsif dibanding rudal-rudal kompetitor. Pengembangan rudal baru ini dikerjakan kontraktor utama Hughes yang saat ini telah melebur ke Raytheon. AIM-9X dilengkapi thrust vectoring yang terhubung pada guidance fins rudal sehingga mampu mengejar target yang berbelok sekalipun. Radius putar AIM-9X mencapai 120 meter. Dengan kemampuan ini, saat penembakan, pesawat peluncur tidak lagi harus melakukan manuver untuk menyesuaikan dengan target. Fire and forget, rudal akan mengejar sendiri targetnya. AIM-9X digunakan di jajaran militer Amerika Serikat sejak 2003. Dalam pengoperasiannya, rudal diintegrasikan dengan Joint Helmet Mounted Joint System atau JHMCS buatan Boeing. Rudal terbaru keluaran Sidewinder ini pun digunakan untuk melengkapi jajaran pesawat tempur mutakhir, mulai dari FA-18EF Super Hornet, F-15E Strike Eagle, F-16 Block 52, 60, 72 Fighting Falcon atau Viper, F-22 Raptor, dan F-35 Lightning II. Generasi terbaru AIM-9X Block 2 dalam 14 tahun masa produksinya hingga saat ini telah digunakan di 40 negara. Tahun 2015, giliran Angkatan Darat Amerika Serikat yang sukses melakukan uji coba peluncuran AIM-9X Block 2. Kali ini bukan dari pesawat, melainkan dari peluncur rudal berbasis truk Multi-Mission Launcher atau MML. Sebanyak 15 rudal Sidewinder Block 2 dapat diluncurkan dari kontainer peluncurnya. MML merupakan program Angkatan Darat Amerika Serikat, Indirect Fire Protection Capability Increment to Intercept atau IFPC Inc. 2 untuk melindungi pasukan darat dari serangan rudal jelajah maupun ancaman serangan pesawat kombatan tanpa awak. MML akan menjadi pelengkap sistem pertahanan udara ANTWQ-1 Avenger yang sudah mulai digunakan pada tahun 2019 kemarin. Ibarat raja, sang legenda AIM-9 Sidewinder mampu membuktikan dirinya melampaui masa yang tidak singkat dan digunakan di berbagai medan pertempuran. Dan rudal ini masih akan digunakan hingga beberapa puluh tahun ke depan. Pengembangan AIM-9X Block 3 kini sedang dilakukan dan akan rampung pada 2022. Rudal ini secara khusus akan melengkapi F-35 Lightning II. Masih ada air-to-air misil jarak menengah dan jarak jauh. Masih ada ulasan mengenai pesaingnya dari Rusia. Jadi, tetap saksikan video-video kami. Dan yang terakhir, bagaimana pendapat Anda mengenai Sidewinder ini?